Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Posisi Auditing dalam Lembaga Pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Alivia Laila Nur Hidayah dengan NIM 060203200021. Yang kedua ada Husnadia Nur Aini, NIM 060203200034. Dan yang ketiga ada Naufal Dafa Arif Wicaksana dengan NIM 060403200091. Posisi auditing dalam lembaga pendidikan tentu berkaitan dengan mutu, penjaminan mutu, dan pengendalian mutu. Mengapa demikian? Karena audit erat kaitannya dengan kegiatan komparasi antara standar yang ditetapkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Standar-standar tersebut merupakan acuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, dalam presentasi kami akan membahas mengenai yang pertama, penjaminan mutu dan pengendalian mutu pendidikan, yang kedua, aspek yuridis penjaminan mutu pendidikan, dan yang ketiga, posisi auditing dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Mutu sangatlah penting karena lembaga pendidikan dikatakan bermutu atau berkualitas jika sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan atau SNP, serta lembaga pendidikan tersebut memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan ataupun pengguna jasa pendidikan secara langsung dan tidak langsung. Dalam sistem manajemen mutu terdapat dua aspek yang saling berkaitan, yakni antara penjaminan mutu (quality assurance) dengan pengendalian mutu atau quality control. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjaminan mutu pendidikan. Auditing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penjaminan mutu. Audit ialah bagian dari fungsi penjaminan mutu. Audit merupakan hal yang penting karena digunakan untuk mengkomparasikan fakta lapangan dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil audit juga berguna sebagai laporan kepada pihak manajemen dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan. Penjaminan mutu merupakan suatu sistem dalam manajemen mutu. Manajemen mutu itu sendiri merupakan suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Penjaminan mutu atau biasa dikenal dengan quality assurance berorientasi pada proses. Artinya, proses yang berlangsung diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga diperoleh jaminan atau perlindungan bahwa pelanggan terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian atau cacat mengenai suatu produk atau pelayanan atau jasa pendidikan. Yang kedua yaitu mengenai pengendalian mutu pendidikan. Pengendalian mutu atau quality control merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas unsur output dilihat dari standar yang telah ditetapkan. Pengendalian mutu berfungsi sebagai validasi atau alat ukur yang tepat untuk menetapkan rentang kemajuan suatu lembaga dalam mencapai tingkat kematangan atau kemandiriannya. Pengendalian mutu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu output dapat memenuhi tujuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang diwujudkan dengan menggunakan pedoman atau standar yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penjaminan mutu itu berfokus untuk memastikan ketercapaian standar mutu, memastikan bahwa syarat-syarat terjadinya sebuah kualitas akan dapat tercapai dengan baik. Sedangkan pengendalian mutu berfokus pada proses pemenuhan standar mutu. Perkenalkan, nama saya Naufal Dafa Arif Wicaksana, NIM 060403200091. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang tentang aspek yuridis penjaminan mutu. Masalah mutu merupakan isu sentral dalam dunia pendidikan, terutama berkaitan dengan rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Menciptakan atau mengelola penjaminan mutu bukanlah hal yang mudah, karena terdapat bermacam-macam variabel dan faktor. Lembaga pendidikan yang bermutu diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi
dari standar kualitas yang telah ditetapkan dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai kemampuannya untuk mengembangkan potensi diri dan menghasilkan ilmu pengetahuan atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam artiannya, untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan bermartabat manusia Indonesia. Tidak hanya itu, penjaminan mutu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu formal dan non-formal, yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, yang bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Penjaminan mutu sendiri dilihat dari segi aspek yuridis ialah atau diidentifikasikan sebagai proses penetapan dan pemenuhan standar mutu yang mana pengelolaan tersebut dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, hingga orang lain merasa puas. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi auditing dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Audit digunakan untuk melakukan penjaminan mutu pada saat melakukan proses evaluasi. Audit digunakan untuk membandingkan fakta lapangan dengan standar yang ditetapkan. Pada konsep penjaminan mutu disebutkan bahwa audit merupakan bagian dari fungsi penjaminan mutu. Audit digunakan untuk mengkomparasikan fakta lapangan dengan standar yang ditetapkan, sehingga audit dapat berjalan dengan baik melalui serangkaian evaluasi. Sedangkan, dalam pengendalian mutu, audit didefinisikan sebagai tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jadi, jelas bahwa penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik melalui serangkaian evaluasi. Dalam evaluasi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui audit. Pengendalian mutu secara yuridis didefinisikan sebagai tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Posisi pengendalian berada pada setelah evaluasi. Kalau evaluasi adalah bagian dari siklus implementasi SPMI atau kepanjangannya Sistem Penjaminan Mutu Internal. Evaluasi dilakukan melalui serangkaian proses audit mutu dan hasilnya dilaporkan kepada pengambil kebijakan tingkat satuan pendidikan guna ditindaklanjuti. Secara umum, audit itu ada dua. Yang pertama, audit internal, dan yang kedua, audit eksternal. Yang pertama, audit internal. Audit internal adalah kegiatan yang independen, objektif, terencana secara sistematik, dan berdasarkan serangkaian bukti. Audit internal mengandung unsur konsultasi yang bertujuan memberikan nilai tambah atau perbaikan bagi unit yang diaudit, sehingga unit tersebut dapat mencapai atau memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Audit internal dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari unit atau program yang telah ditetapkan benar-benar terpenuhi. Yang kedua yakni audit eksternal. Audit eksternal merupakan audit yang dilakukan oleh pihak-pihak luar di luar lembaga tersebut. Audit eksternal berupaya melakukan penjaminan mutu secara terstandar berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang umumnya dimiliki oleh asosiasi-asosiasi atau lembaga mutu pendidikan. Kesemua hal yang dilakukan melalui serangkaian proses audit ini semata-mata adalah untuk penjaminan mutu pendidikan, agar kualitas pendidikan semakin baik dan sesuai dengan harapan stakeholder pendidikan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang khusus mengatur penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.